mulai terbatas penurunannya. Semoga dimengerti untuk Bapak Ibu semuanya ya. Lanjut ke materi selanjutnya ya, karena masih banyak ya. Ini masih banyak materinya. Jadi Bapak Ibu semua harus dimengerti. Satu slide aja kalau kita bahas semuanya itu bisa sampai 1 jam sendiri. Ya, bisa sampai 1 jam sendiri. Jadi ini gambaran buat Bapak Ibu semua. Volume ya, volume. Peran volume sebagai konfirmasi. Hubungan harga dan volume, pola distribusi dan akumulasi. Ya, kenapa? Ya, kenapa volume saya pisah tersendiri dibandingkan dengan indikator lainnya? Karena volume memiliki poin penting dalam sebuah tren. Ya, poin penting dalam sebuah tren. Kalau kenaikan suatu saham tidak didukung dengan volume yang tinggi, itu biasanya kenaikannya tidak akan terlalu lama. Ya, begitupun dengan penurunan. Ketika penurunan tidak disertai dengan volume yang lebih tinggi, itu menandakan penurunan tidak akan terjadi lebih besar. Kita langsung masukkan volumenya. Nah, kita langsung masukkan indikator volumenya. Volume. Candle volume chart. Kok begitu? Sorry. Lanjut ke pertanyaan di kode emiten. Setelah MDKA ada Telkom. Setelah Telkom, itu tidak ada lagi emiten. Coba, Bapak Ibu semua, apa aja emiten yang mau dibahas? Cek di komen. Nanti setelah MDK, setelah Telkom, akan jadi bahan pembahasan. Ya. Telkom. Di Telkom dengan ilmu pembahasan apa tadi? Volume. Nah, Telkom mengenai volume. Jadi harus dicek nih. Volumenya harus saya gedein karena yang mau saya bahas adalah volumenya. Volume kok nggak bisa digedein sih? Hmm. Nah, ini dia. Set. Nah, ini dia. Telkom ya. Kita bahas pertama tentang volume adalah Telkom. Pada saat ini, ya, pada saat ini Telkom memiliki tren yang bagus. Ya, memiliki tren yang bagus. Peran volume sebagai konfirmasi, hubungan harga dan volume. Ya, peran volume sebagai konfirmasi. Konfirmasi yang dimaksud adalah ketika kenaikan volume terjadi, itu tandanya tren semakin optimis. Teman-teman bisa cek berdasarkan time frame daily, ya, berdasarkan time frame daily, volume Telkom ini, ya, volume Telkom ini udah mulai melandai. Walaupun masih ada inflow, tapi sudah mulai melandai. Teman-teman bisa cek di sini volumenya udah mulai melandai, yang menandakan berarti secara jangka pendek ya, secara jangka pendek si Telkom ini lagi dalam fase koreksi sangat wajar sekali setelah kenaikan yang luar biasa signifikan ya. Berarti dengan volume menyimpulkan tidak adanya inflow yang lebih besar lagi Telkom, berarti tidak ada kenaikan yang akan signifikan lagi atau tertahan. Kalau dipadu dengan area support dan resisten, bahwa si Telkom itu lagi ada di area sideways-nya dia. Belum ada tren terbentuk. Di sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa volume ini menyimpulkan, mengkonfirmasi bahwa Telkom belum ada pergerakan lebih masif lagi. Ya, belum ada pergerakan lebih masif lagi karena di sini adalah rata-rata volume si Telkom. Jadi hanya dengan volume Bapak Ibu bisa cek, oh si Telkom bisa naik lebih masif lagi nih. Tapi bisa cek di sini. Ini kan volume Telkom udah tinggi banget nih. Ya, berdasarkan time frame daily, besoknya gimana? Sempat dibuat high lagi. Ya, coba selanjutnya di sini. Besoknya gimana? Sempat dibuat high lagi. Jadi buat Bapak Ibu yang menganalisakan emiten berdasarkan Telkom itu tujuannya untuk apa? Mengkonfirmasi bahwa tren terbentuk untuk uptrend itu bisa panjang atau tidak, dan untuk downtrend bisa lebih masif atau tidak. Kalau volume ketika uptrend dengan posisi yang semakin banyak volumenya, itu maka mengkonfirmasi bahwa tren tersebut bukan tren jangka pendek aja. Begitupun dengan downtrendnya. Hubungan harga dan volume itu sebanding. Ya, maksudnya sebanding itu apa?
Ketika volume ada inflow yang tinggi, maka harga akan terapresiasi. Ketika volume outflow tinggi, maka harga tersebut akan terkoreksi. Ya, coba kita lanjut ke emiten selanjutnya. Ada emiten di MAPA. Ya, kita coba cek di MAPA. Coba kita cek di MAPA. Untuk MAPA, secara volume, teman-teman bisa cek. Ya, ini kita ngomongin secara volume. Nah, untuk MAPA, volume masih dalam kondisi belum terlalu menarik. Ya, volumenya di sini bisa cek, Bapak Ibu. Ya, di sini bisa cek. Volumenya udah tinggi, ya, volumenya udah tinggi, akumulasi udah bagus ya. Ini bisa dilihat bahwa MAPA ini sedang ada di area sideways dengan volume yang lumayan. Sorry, tadi saya bilang kurang menarik, tapi saya revisi bahwa volumenya menarik ya, sorry. Bahwa volumenya menarik, sudah ada inflow, ya sudah ada inflow yang lumayan besar. Dalam time frame 1 bulan, ini kan time frame 1 bulan nih. Saya dilihat dulu. Dalam time frame 1 bulan itu ada akumulasi yang lumayan masif. Kita ngomongin dari bulan 8. Di sini berarti ya, bulan 8 di sini. Di sini saya tarik, ini adalah time frame dari tanggal 1 Agustus yang menandakan bahwa volume sudah adanya inflow, ya sudah adanya inflow dan posisi tren di sini masih ada di area sideways yang menandakan bahwa di sini ada area demand tinggi untuk MAPA. Jadi Bapak Ibu semua bisa mulai baca ya, bisa mulai baca, bisa mulai menghubungkan harga dengan volume. Ini harga sedang ada akumulasi nih. Secara volume sedang ada akumulasi nih di area ini. Berarti Bapak Ibu semua sudah bisa mulai titip sandal dulu. Sudah bisa mulai masuk dulu ke MAPA. Kenapa? Karena di area ini adalah area demand, area akumulasi. Datanya dari mana? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kali volume yang inflow lumayan tinggi dalam kurun waktu 1 Agustus sampai detik ini. Ya, udah mulai ada tanda volume bagus buat si MAPA. Walaupun belum tercermin dari harga sahamnya, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa cek MAPA turunnya tidak akan lebih dari 600 dan ini bisa jadi posisi yang lebih bagus buat akumulasi. Tercermin dari volumenya ya, tercermin dari volumenya. Lanjut, pola distribusi dan akumulasi ya. Di sini Bapak Ibu bisa cek terlihat pola akumulasi. Dilihatnya dari mana? Harga belum bergerak ya. Harga belum bergerak, nih bisa dicek. Harganya belum bergerak, tapi volume inflow-nya sudah lumayan bagus. Volumenya udah bagus. Jadi ini bisa dikategorikan untuk area-area akumulasi. Tinggal dibuat lagi nanti pakai indikator lainnya atau data lainnya seperti broker. Atau kalau kita sampai make sure lagi di Easy Broker, di emiten MAPA, kita coba cek per tanggal 1 bulan Agustus sampai detik ini, market makernya ada di averaging berapa? 650, 650, 635, 657, 648, 675. Bahwasanya per area saat ini masih under price dibandingkan dengan yang sudah masuk lebih dulu. Jadi searah ya. Di sini adalah area akumulasi belum terrespon, itu menandakan akumulasi yang Bapak Ibu bisa cek. Mau masuk bagus atau nggak? Bagus. Tinggal tunggu satu konfirmasi lagi dia mengikuti rumusan Gria, tambah indikator stokastik, nanti kita bisa cek ini udah oke atau belum. Untuk distribusi, coba kita cek. Hmm, nah, ini bisa kita lihat dari volume dan dari chart terlihat adanya pola distribusi. Kenapa ini dalam pola distribusi? Kita coba cek. Ya, kita coba cek. Di sini harganya masih ada di area sideways. Ya, lagi ada di area sideways. Volumenya Bapak Ibu bisa cek semakin menyusut, semakin banyak outflow-nya. Kita make sure lagi ya ke data untuk si CDIA. Averaging-nya di berapa? 1600, 1600, pada nyangkut banyak. Ya, pada nyangkut banyak. Pada nyangkut banyak di sini terlihat ada pola untuk distribusi melihat dari tren dan volumenya. Ya,
dilihatnya itu pola distribusi ya. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Coba saya cek buat emiten lain ya. Cuan. Kita coba cek emiten cuan. Cuan. Distribusi, akumulasi atau akumulasi. Kalau dilihat dari emiten cuan, ya, kalau dilihat dari emiten cuan di sini, ya, di sini kita bisa cek bahwa memang belum ada indikasi buat akumulasi. Masih terlihat adanya distribusi, walaupun belum masif, ya, walaupun belum masif, tapi di sini terlihat ada area-area distribusi, ya. Belum masif karena per 3 hari ini volume transaksinya tipis sekali, ya, tipis sekali. Itu bisa membuat kita mencerminkan data ini bagus atau tidak. Volume per 3 hari transaksi ini tipis sekali, ya. Mana tadi chartnya? Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu indikator dasar, ya. Indikator dasar. Coba kita cek buat indikator dasar, ya. Untuk indikator dasar saya menggunakan moving average, stokastik, dan MACD, konfirmasi tren dan momentum. Oh, sorry, untuk poin nomor 2 dan nomor 3 ini adalah kemiripan, ya. Jadi kita tempel dulu satu persatu, ya. Ini kan volume udah kita buat, ya kan? Setelah volume kita sudah buat, kita coba cek dan kita masukkan untuk MACD. 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 MACD-nya yang ini. MACD Moving Average MA. Hmm, wait, sorry. Yang saya maksud bukan itu, guys. Yang saya maksud adalah MA. Nih, MA ya. MA 10, 20, 60, 120. Itu balik lagi ke keputusan Bapak Ibu semua, ya. Balik lagi ke keputusan Bapak Ibu semua untuk memilih, ya, untuk time frame berapanya. Karena itu balik lagi ke kriteria Bapak Ibu semua. Kalau saya, nah, kita ambil contohnya yang saya lakukan, ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu semua tidak lakukan, ya silahkan. Karena time frame itu balik lagi ke karakteristiknya masing-masing. Ya, kalau saya pakainya 5 dan 20 saja. Kenapa? Karena menurut saya MA5 dan 20 itu sangat cocok untuk karakteristik si Gria Saham ID ini, yang memang pada saat membeli sebuah emiten itu perlu yang namanya konfirmasi, ya. Konfirmasinya tercermin dari si 2 MA ini. Saya pakai garis orange lah, ya. Nah, ini dia contoh emiten lanjutannya. Setelah cuan ada Tekim. Tekim. Ya, berdasarkan MA, ya, berdasarkan MA, Tekim ini dalam kondisi uptrend. Ya, kenapa dibilang Tekim dalam kondisi uptrend? Karena posisinya ada di atas MA 20. Jadi si MA ini menunjukkan untuk support dan resisten juga bisa, bisa menunjukkan sebagai signal entry point yang bagus juga bisa. Ketika dia golden cross, itu menandakan emiten tersebut layak untuk masuk. Kita contohkan langsung, hanya menggunakan MA saja. Nanti kita combine ke indikator yang lainnya. Contoh MA5 golden cross itu di mana? Golden cross MA5 itu di sini. Ini dead cross. Terus di sini golden cross juga, ya, golden cross juga. Coba kita cek ke belakangnya lagi, ya, coba kita cek ke belakangnya lagi. Jadi mundur. Nah, dari tiga dari tiga time frame yang kita pilih itu udah menunjukkan signal, ya. Golden cross untuk buy, dead cross untuk sell, golden cross untuk buy, itu MA. Just MA, tidak dipedulikan dengan volume ataupun indikator lainnya. Resikonya, ya, resiko yang mau saya kasih tahu resikonya. Kalau manis mah enak terus, ya kan. Jadi Bapak Ibu semua jangan manis-manis terus kalau ngobrol sama saya. Kalau edukasi sama saya, Bapak Ibu jangan harap ngomongin manis-manis terus. Resikonya ketika kita menggunakan MA5 dan 20 adalah ketinggalan momentum. Ya, di banyak case emiten lainnya, ketika Bapak Ibu semua menggunakan MA5 dan 20,
itu ketinggalan momentum untuk startnya. Ya, contoh kita ke emiten TPIA, TPIA 1, TPIA dan ERA lah ya. Kita coba cek TPIA. Ya, kalau TPIA, nah contoh di sini. Contoh di sini yang maksud saya ketinggalan momentum. Di sini kan golden cross, ya. Di sini golden cross. Tapi sebenarnya momentum di sini, ya kan? Terus di sini golden cross lagi. Oh, sorry, enggak. Golden cross di sini. Momentumnya kan di sini, ya. Ini yang saya maksud dengan ketinggalan momentum. Jadi diperlukannya indikator seperti volume, stokastik untuk mengobati atau meminimalisir ketinggalan momentumnya. Kalau Bapak Ibu semua ngikutin saya, Java, Bapak Ibu sudah merasakan Java, ya, sudah merasakan cuannya Java di Porto sekarang udah 12%. Kalau sudah, berarti Bapak Ibu semua mengikuti apa yang Gria lakukan. Terus apalagi MBMA, Bapak Ibu juga udah ngikutin MBMA, Golden Cross-nya baru 2 hari yang lalu, tapi kita masuknya udah dari per area harga 400-an. Ya, lanjut. Stokastik oscillator untuk momentum overbought dan oversold. Ya, gitu. Jadi untuk si MA itu buat trend following, untuk stokastik untuk momentum atau overbought atau oversold, kita tinggal setting aja. Ya, stokastik. Kenapa saya pakai yang slow? Balik lagi, itu karena saya lebih cocok ya. Tidak ada yang menyatakan mau stokastik fast, mau stokastik slow, itu tidak ada yang menyatakan mana yang lebih baik, mana yang lebih tidak baik ya. Lebih ke saya biasa menggunakan MA ini dan itu works untuk saya dan itu works untuk kriya saham. Jadi buat Bapak Ibu semua tidak ada perdebatan kenapa saya pilih slow dibandingkan dengan fast. Kenapa saya pilih stokastik dibandingkan dengan RSI? Kenapa saya pilih stokastik dibanding MACD? Tidak ada perdebatan, semuanya benar asalkan cocok dalam penggunaannya. Ya, kalau untuk si stokastik ini tujuannya untuk mengukur, ya, tujuannya untuk mengukur. Ini udah ada di area yang mahal, ini udah ada di area yang diskon atau entry pada saat dia sudah terkonfirmasi atau entry sudah ada di area harga terespon. Jadi kita tahu, oh ternyata kalau kita beli di sini itu tandanya harga dalam area bukan diskon. Tapi apakah salah kita masuk pada saat dia di sini? Tidak juga. Hanya saja kita mengukur money manajemennya. Berarti kalau kita beli bukan di area diskon, di sini atau di sini, berarti tandanya di sini kita bisa menggunakan money management yang lebih kecil. Kalau beli di area oversold, kita bisa menggunakan money management yang lebih besar. Karena kita tahu kondisinya lagi ada di area discount. Lagi ada di area overbought. Overbought adalah titik area jenuh jual. Orang kalau udah jualan terus, otomatis akan ada peaknya. Udah nggak ada barang untuk dijual. Berarti kalau barang udah selesai buat jualan, waktunya buat bui. Itu secara pembahasannya. Kalau ada di area overbought, itu tandanya titik jenuh beli. Orang pada saat beli pasti ada bosannya juga, nggak mungkin beli terus. Sewaktu-waktu akan jualan. Berarti kalau udah ada di overbought, jangan dikejar. Ada nggak kejadiannya udah ada di overbought terus naik? Ada. Saham-saham downtrend. Contoh seperti si BRPT, SSIA itu saham-saham udah ada di area overbought tapi naik terus. Berarti kita tidak boleh masuk dengan money management yang lebih besar karena kita tahu resikonya sebanyak atau sebesar apa. Ya, kita udah tahu. Jadi Bapak Ibu semua sudah mulai ada di tahap indikatornya, udah ada di tahap ke tambahan-tambahan data lainnya yang bisa meyakinkan kita dalam memutuskan jual ataupun beli sebuah emiten ya. Lanjut. MACD konfirmasi tren. MACD konfirmasi tren itu yang tadi ya. Yang tadi MACD momentum. Tidak saya pakai. Ya, tidak saya pakai. MACD itu hampir sama kayak si stokastik. Contoh, kita pasang MACD. Jadi Bapak Ibu semua tinggal pilih ya. Ini adalah MACD untuk momentum. Nah, hampir-hampir mirip, tapi saya coba ada beberapa data yang sedikit telat, maka dari itu saya lebih pilih ke stokastiknya. Karena ini saudara ya,
Stokastik dengan MACD itu saudara sama-sama untuk momentum. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang pakai MACD, tinggal pakai aja. Misalkan pakai time frame-nya mau disamain. Gitu kan mau disamain. 20, 5, 5. Tapi akan beda datanya ya, rumusannya beda. Rumusannya beda dan saya juga nggak tahu gimana cara penggunaannya. Maka dari itu untuk si MA saya skip. Yang penting kalau misalkan Bapak Ibu semua mau tahu, ya, mau tahu untuk description-nya tinggal double klik ya, double klik, tinggal ke description, lalu tinggal copy paste, baca ini adalah formulanya. Ini adalah formulanya, ini adalah rumusannya, ini adalah ketentuan stokastik slope untuk apa digunakannya. Jadi Bapak Ibu semua jangan sampai Bapak Ibu nggak tahu volume digunakan untuk apa, stokastik digunakan untuk apa, pengertiannya bagaimana, itu Bapak Ibu harus paham. Jangan sampai asal pakai, tapi nggak tahu ya, tapi nggak tahu untuk penggunaannya. Kita lanjut. Sebelum ke diskusi, kita lanjut. Risk management basic ya. Risk management basic ini tuh saya tuh sangat sering sekali ya, sangat sering sekali membahas ini, ditambah di Gria Saham sekarang ada MM-nya ya, ada money manajemennya, cut loss versus taking profit. Maksudnya ya, taking profit adalah hal yang tidak pernah salah. Cut loss pun ya, walaupun kita kehilangan aset, itu bisa diartikan bukan sesuatu yang salah ya. Saya ambil dari decision making-nya dulu, dari keputusan dulu. Setiap orang ketika melakukan cut loss itu tandanya melindungi aset Bapak Ibu semua dari turun lebih besar lagi. Untuk taking profit, kalau misalkan dirasa cukup, selesai. Tapi saya mengajarkan tidak pernah taking profit keseluruhan pada saat saham-saham bukan gorengan. Karena apa? Karena saya punya rumusan untuk taking profit adalah taking profit sebagian ketika sudah sampai target dan tahan sebagian. Atau taking profit sebagian besar ketika sampai target, sisanya follow the trend. Supaya rasa bersyukurnya jauh lebih besar. Yang harus diperhatikan ketika cut loss adalah positionnya. Kalau dia sudah terkonfirmasi patah trend, baik itu secara support klasik ataupun support dari trend line, itu harus terkonfirmasi terlebih dahulu. Biasakan, lebihkan 2 fraksi atau 3 fraksi, supaya terhindar dari yang namanya fake breakdown. Supaya teman-teman nggak bilang lagi tuh, aduh, habis gue cut loss sahamnya terbang. Makanya harus diperhatikan untuk yang namanya konfirmasi trend. Ya, itu yang harus diperhatikan. Position sizing. Kalau misalkan Bapak Ibu semua beli sebuah saham dalam area oversold, itu bisa menggunakan time frame money management 30%, 50%, bahkan Java kemarin saya bilang 50%, terus Antam saya pernah bilang sizingnya 50%, itu untuk mengukur kalau lagi ada di area oversold, berani lebih besar, karena resikonya kecil. Tapi kalau misalkan dia udah keluar dari area oversold, itu tandanya berarti lebih diperkecil lagi sizingnya. Bisa jadi cuma 10%, bisa jadi cuma 20%. Karena kita tahu dia bukan dalam posisi discount. Ya, apalagi posisinya ada di area overbought. Jadi lebih kecil lagi sizingnya. Saya yakin Bapak Ibu semua sampai saat ini tidak ada yang mengatur yang namanya sizing. Ada duit berapa? Oh udah tembak aja semuanya. Ada duit berapa? Oh tembak semuanya. Tapi sizingnya itu harus diperhatikan. Gorengan mau sebagus apapun gorengan, nggak usah lebih dari 15% atau 20%. Saham sudah terkonfirmasi tren, misalkan Gria punya 4 indikator yang harus diperhatikan, baru 3. Oh ya berarti ini nggak boleh lebih dari 30%. Kecuali kalau udah 4, boleh tembak 50%. Gitu loh. Cara ngatur position sizing itu, yang mempengaruhi itu, yang menjadi take action itu adalah indikator. Ya, jadi indikator-indikator yang kita gunakan ini berpengaruh untuk posisi sizingnya, money manajemennya. Ya, risk and reward ratio ini juga sama. Ya, ini juga sama, tidak ada yang bisa memastikan benar atau salah karena setiap orang punya tingkat eh, kadar penyesuaiannya masing-masing.
ada yang 2% cut loss, 3% cut loss, bahkan ada yang 10% baru cut loss. Itu makanya saya bilang reward risk itu tidak ada yang salah. Yang penting Bapak Ibu udah punya acuannya. Kalau dari saya pribadi, ya, kalau dari saya pribadi mengacunya terhadap supportnya. Dua fraksi di atas support, selesai. Kalau saya, kalau Bapak Ibu semua disamakan, silahkan. Punya paten masing-masing juga silahkan. Kalau mau ngikutin, pakai punya cara saya, harus paham support dan resisten, karena itu yang menentukan. Ini saya cut loss, ini saya jual sebagian, ini saya masuk, ini saya keluar dari support dan resisten. Money management, detailnya nanti akan dibahas. Sekarang hanya singkatnya saja, sampulnya saja. Money management itu mengatur keuangan, berapa besar kita masuk ke sebuah emiten, berapa banyak masuk ke sebuah emiten, mau di split ke 5 emiten, mau ngaturnya seperti apa, mau dibikin seperti apa. Nah, itu manajemen itu penting sekali diterapkan. Nanti akan ada waktunya materi khusus money management, ya. Secara porsinya pun akan ada. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Psikologi trading ini hanya, ya, ini hanya untuk mereview, karena ini sudah kita bahas di pertemuan kedua, ya. Fear and greed ini kita udah bahas detail banget bahwa di market itu jangan sampai ada kepikiran buat ketakutan ataupun serakah, jangan, ya. Waktunya kita cut loss ya cut loss, jangan takut. Waktunya kita taking profit, jangan sampai serakah. Maka dari itu saya mengajarkan ada dua kategori. Nyampe target, taking profit sebagian besar, sisanya follow the trend. Yang penting nyampe targetnya dulu, amanin, sisanya follow the trend. Misalkan masuk 100 juta, nyampe target, udah sampai, ambil aja 80 jutanya taking profit, yang 20 jutanya follow the trend, ya, biar maksimal. Disiplin terhadap trading plan. Kalau trading plan sendiri aja nggak dijalankan, terus mau ngikutin trading plan-nya siapa? Bahkan saya dengan Bapak Ibu semua aja, itu beda trading plan-nya. Jadi, kalau Bapak Ibu semua tidak punya trading plan, mau nggak mau Bapak Ibu ngekor. Ngekor ke siapa? Ada nggak orang yang mau diekorin? Itu yang harus dipertanyakan. Ya, karena semua orang pasti punya dapurnya masing-masing. Setiap orang pasti punya yang namanya strateginya masing-masing. Jadi Bapak Ibu semua diwajibkan punya yang namanya trading plan. Wajib hukumnya trading plan dibuat sebelum membeli sebuah saham. Supaya tidak panik, supaya tidak tersesat. Ya, kenapa indikator cuma alat bantu? Mindset lebih penting. Ya, indikator itu cuma buat nambah keyakinan supaya teman-teman, Bapak Ibu semuanya membeli saham, naik dikit diliatin mulu tiap malam, turun dikit diliatin mulu, bahkan sampai nggak berani lihat porto. Itu kan dari mindsetnya. Ya, kalau indikator itu cuma ngasih tahu, hey bro, contoh geria saham, stokastik sudah confirm, MA520 sudah confirm, volume sudah oke, support resisten sudah oke. Ini 4 udah nyatain buat buy. Maksudnya itu, dari keempat indikator itu buat menambah trusted saya terhadap emiten tersebut. Jadi dia mau jalan kemana pun terserah. Yang penting indikator sebagai alat bantu sudah terpenuhi. Syarat-syaratnya sudah terpenuhi, jadi bisa di hold. Tapi kalau misalkan indikator yang biasa dipakai, trading plan yang udah di set, tapi mindsetnya itu ngaco, ya percuma. Mau dikasih saham multi bagger juga misalkan kemarin saya bisik-bisik, ya. Saya nggak tahu, saya bisik-bisik ke siapa. Harusnya sih di grup saya bisik-bisik, ya. Harusnya di grup saya bisik-bisik MSIN naik. Terus Java, jangan gatel. Saya sering banget di grup ngomong, jangan gatel, jangan gatel, jangan gatel. Tapi tetap aja, ya, tetap aja. Berarti Bapak Ibu semua punya trend plan-nya masing-masing. Apakah salah? Tidak. Hanya saja mindset-nya itu, ya, mindset-nya itu berarti udah ngerasa, oh cukup nih, udah selesai, oke, udah down gitu kan. Walaupun udah saya bilang jangan gatel, jangan gatel, jangan gatel. Nah, itu tuh maksudnya adalah supaya Bapak Ibu semua tidak jualan terlebih dahulu untuk sampai target yang lebih maksimal lagi, ya. Karena apapun yang saya sampaikan di grup itu sudah terkurasi, sudah teranalisa, hasilnya ya nggak tahu, tapi sejauh ini Bapak Ibu semua bisa menikmati hasil dari rekomendasi dan informasi yang saya berikan. Lanjut, kesimpulan. Nah, lanjut kesimpulan. Pas, berarti 10 menit untuk tanya jawab. Pas 2 jam pertemuan kita. Ya, kesimpulan, lihat tren. Ya,
tentukan support dan resisten, cek volume indikator. Ini tuh harus dicentang, ya. Pada saat Bapak Ibu sebelum membeli sebuah saham, centang dulu, lihat tren. Oh, downtrend ACC, jangan beli. Oh, uptrend ACC, tinggal lihat. Support resistennya udah dibuat atau belum? Belum, buat dulu. Nah, buat dulu. Coba cek volume sama indikator. Udah oke atau belum? Ya, kalau udah oke centang, atur risk manajemennya. Belinya, ya, belinya berapa banyak nih? Posisinya oversold, lewat dari oversold, atau beli di area overbought. Kalau news ini kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang penting catat dan buat jurnal. Ya, banyak nih yang tidak membuat ini. Kalau saya pribadi buat, ya, catat, beli emiten AMMN. Karena apa? Karena volumenya bagus, karena indikator udah confirm semua, terus juga karena ada news, centang semua. Nanti pada saat loss, ya, nanti pada saat loss, cek lagi, evaluasi lagi. Padahal padahal gue udah beli saham ini, udah melihat tren, udah gue lihat, volume udah oke, indikator udah oke, support resisten udah oke. Oh, berarti ini mah ada anomali nih. Tapi kalau misalkan dalam kurun waktu 10 kali, 20 kali buat jurnal, ternyata analisanya loss terus, berarti ada yang salah sama indikator dan cara analisanya. Hapus, buat yang ulang. Tapi kalau misalkan dalam kurun waktu 10 kali, 20 kali probability upside atau dari akurasi indikator yang udah dipakai, misalkan dapat 80%, jalankan terus. Jangan pernah berganti. Ya, jangan suka gonta-ganti analisa. Ya, makanya perlu yang namanya catat dan buat jurnal. Kalau yang udah biasa dilakukan udah bagus, pertahankan. Rugi 2 kali, 3 kali, nggak masalah. Yang penting secara persentase akurasinya lebih besar. Ya, itu yang harus teman-teman pahami dari kesimpulan pertemuan kita malam ini.